أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di antara misi kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita adalah berusaha dan berjuang bagaimana menyelamatkan diri kita dari ancaman api neraka. Bagaimana kesempatan yang Allah berikan kehidupan untuk kita di dunia kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkan diri kita dari api nerakanya. Dan ketahuilah, orang-orang yang dijauhkan dari api neraka Allah, maka sejatinya merekalah orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh mereka adalah pemenang yang sesungguhnya. Maka apabila kita selama di dunia berusaha bagaimana mendapatkan kemenangan di setiap kompetisi dan perlombaan, maka ketahuilah kemenangan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan kemenangan di dalam setiap perlombaan. Siang dan malam dia mempersiapkan dengan latihan-latihannya bagaimana dia bisa menjadi pemenang di dalam sebuah perlombaan, di dalam persaingan. Dan itu yang menjadi incaran sebahagian manusia. Tetapi luput dari mereka
bagaimana mereka menjadi pemenang di kehidupan akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, janganlah kita berambisi mengejar kemenangan dunia tetapi lupa mengejar kemenangan akhirat. Orang-orang yang dibutakan oleh syaitan, merekalah yang hidupnya, ambisinya, obsesinya semata-mata timbangannya adalah mendapatkan dan meraih dunia, lupa bagaimana mengejar akhirat. Oleh karenanya, kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita saat ini, ma'asyiral muslimin, berusahalah menjadi pemenang, mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya dengan jauh dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW pernah menyampaikan di dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW akan memberikan jaminan surga bagi mereka yang menjaminkan kepada Nabi 6 perkara. Rasul SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi yang mulia mengatakan sallallahu alaihi wasallam, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, jaminkan kepadaku atas diri kalian 6 perkara, maka aku akan menjaminkan untuk kalian surga. Jaminkan kepadaku 6 hal dari diri kalian, maka aku akan menjamin untuk kalian surga. Maka hendaklah kita memperhatikan 6 hal ini, ma'asyiral muslimin, dan berusahalah untuk bisa mengamalkannya dengan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mendapatkan jaminan surga dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, usduqu idha haddathtum, jujurlah apabila kalian berbicara. Apabila kalian berucap kata, maka jangan menggunakan kebohongan. Kebohongan bukanlah bahagian dari kehidupan orang-orang yang beriman. Al-mu'minu sadiqu fi hadithih, la ya'riful kadhib, la ya'riful kadhib ilaihi sabila. Seorang mukmin yang jujur di dalam perkataan dan ucapannya tidak pernah mengenal yang namanya dusta dalam kehidupan mereka. Dan siapapun yang berdusta di dalam perkataan dan ucapannya, maka berarti dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Jauhilah kedustaan, jauhilah dan tinggalkanlah perkara-perkara dusta, karena dusta akan menjerumuskan kalian dalam banyak kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring kalian masuk ke dalam api neraka. Ketika seseorang telah berdusta, maka kedustaan itu akan menggiring dia kepada kejahatan yang begitu banyak, dan kejahatan itu akan menyeret mereka masuk ke dalam api neraka, wal'iyadzu billah. Oleh karenanya seseorang yang terbiasa dengan kedustaan, maka berarti dia telah membiasakan dirinya untuk menjadi penghuni neraka. Oleh karenanya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, hendaklah setiap kita meninggalkan kebiasaan yang buruk ini seandainya dusta masih menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita selama ini. Kemudian yang kedua, perkara yang apabila kita berusaha menjaminkan itu di hadapan Nabi SAW, kita melakukan hal itu dalam kehidupan kita, maka kita telah berpotensi mendapatkan jaminan surga dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua adalah
menepati perjanjian. Wa aufu idza wa'adtum, penuhi perjanjian. Setiap kita sering jatuh dalam perjanjian antara satu dengan yang lainnya. Kita berjanji dengan fulan, kita berjanji dengan fulan, kita berjanji akan datang di jam sekian, kita berjanji akan datang memenuhi undangan, kita berjanji kepadanya akan melunasi hutang, kita berjanji kepadanya akan melakukan ini, melakukan itu. Tetapi dia menyelisihi perjanjian itu. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang beriman memiliki karakter yang istimewa. Bagi mereka perjanjian bukanlah sesuatu yang bisa dia langgar seenaknya. Bagi mereka orang-orang yang beriman, perjanjian adalah sesuatu yang akan menjadikan dia selamat atau tidak di surga nanti, di akhirat nanti. Bagi mereka perjanjian adalah antara surga dengan neraka. Apabila dia menyelisihi perjanjian, maka dia siap menghempaskan dirinya ke dalam api neraka. Bagi mereka perjanjian adalah ikatan yang sangat kuat yang harus dia penuhi. Bukan seenaknya mengingkari perjanjian itu. Terdengar sepele, kita berjanji dengan fulan kita akan datang di jam sekian dan sekian, tetapi kenyataannya kita lewat dari 1 menit 1 detik pun. Maka ingatlah, perjanjian saudaraku yang dimuliakan Allah bukan perkara yang remeh. Menepati perjanjian adalah sifat dan karakter orang-orang yang beriman. Adapun orang munafik, maka ciri khas mereka selalu menyelisihi perjanjian. Maka apabila kita memiliki sifat menyelisihi perjanjian, maka itu adalah sifatnya orang-orang munafik, bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Kita sering mengaku mukmin, tetapi dalam keseharian kita lebih dekat kepada sifatnya orang-orang munafik. Yang ketiga, di antara perkara yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apabila kita menjaminkan atas diri kita 6 hal tersebut, maka Nabi akan menjaminkan surga untuk kita. Yang ketiga, wa addul amanah idza tumintum, tunaikan amanah sekiranya kalian diberikan satu tanggung jawab untuk menjalankannya. Jangan sampai amanah itu disalahgunakan, sebagaimana banyak di antara mereka manusia yang menyalahi amanah yang dibebankan kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sepatutnya bagi kita semuanya untuk terus memperbaiki diri. Sekiranya kita masih jauh dari apa yang disebutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka mulailah untuk memperbaiki diri dan membenahinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjadi seorang mukmin yang sempurna. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyarul muslimin, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pedoman dalam hidup kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebatas ucapan yang kita dengar, namun tidak ada upaya kita menempatkan posisi di hadapan hadis itu. Apabila kita mendengarkan sebuah hadis dan itu mengandung kebaikan, maka berusahalah untuk mengamalkan isinya. Pada khutbah yang pertama, kita telah mendengar 3 perkara yang disebutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menjaminkan hal-hal itu, maka Nabi akan memberikan jaminan surga untuk kita. Yang keempat,
dari 6 perkara yang dijanjikan bagi mereka yang menjaminkan atas dirinya 6 perkara, maka Nabi akan menjaminkan untuknya surga. Nabi mengatakan, wahfadhu furujakum, jagalah kemaluan kalian, jagalah kemaluan kalian. Jangan sampai kemaluan ini jatuh di dalam pelanggaran syariat. Kemudian yang kelima, ghuddu absarakum, tundukkan pandangan kalian, tundukkan pandangan kalian dari apa yang Allah haramkan. Mata adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Namun seringkali nikmat ini justru kita antarkan kepada perkara yang mendatangkan ancaman. Berusahalah memohon kepada Allah, meminta agar Allah memudahkan kita melihat kepada hal-hal yang dicintai olehnya, dan mintalah kepada Allah agar mata kita membenci untuk melihat sesuatu yang diharamkan olehnya. Yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kufu aydiyakum, tahan tangan kalian, tahanlah tangan kalian. Jangan sampai memberikan sesuatu, menahan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jangan sampai tangan ini mengambil yang haram. Jangan sampai tangan ini mengkonsumsi yang haram. Jangan sampai tangan ini mengganggu orang lain. Jangan sampai tangan ini bisa mengantarkan kita ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita berbuat, tanyakan kepada diri kita, apakah ini sesuatu yang dicintai Allah, ataukah dia sesuatu yang diridhai oleh Allah? Sekiranya dia diridhai oleh Allah, maka silakan kau ambil dengan tanganmu. Tapi sekiranya itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, maka tahanlah dengan tanganmu. Ikhwatal iman, saudaraku yang dimuliakan Allah, hendaklah setiap kita mengevaluasi bagaimana diri kita di hadapan hadis ini. Apakah masih ada dari 6 hal ini yang belum sampai kepada titiknya? Apakah masih ada diri saya sifat-sifat yang belum bisa kita mengerjakan apa yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis itu? Maka berusahalah saat ini untuk memperbaikinya. Memintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mudahkan kita mengamalkan pedoman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan berharaplah dengan usaha itu kita benar-benar mendapatkan jaminan surga dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wa jalla memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu, karena mengamalkannya jauh lebih berat dibandingkan mempelajarinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا بما تحب وترضى وخذ بنواصيهم على البر والتقوى واجعل بطانتهم صالحين يا قوي يا عزيز. اللهم دمر كيد الظالمين منهم. اللهم دمر كيد الماكرين منهم. اللهم دمر كيد الخائنين منهم يا قوي يا عزيز فإنهم لا يعجزونك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Semakin mengajari luruskan saf, rapatkan saf, penuhi saf yang masih kosong. Di belakang masih kosong, yang di luar silakan masuk, yang di luar silakan masuk, di dalam masih kosong, yang di luar silakan masuk dalam, di belakang masih kosong, terputus safnya dengan tembok. Nabi melarang saf yang terputus dengan tiang, silakan masuk dalam. Istaqimu i'tadilu luruskan saf. Wala tada'u furujat syaitan, jangan berikan celah untuk syaitan. Istawu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام